Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Dan pada saat ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Martinus Stefanus melayani di GKI Karet Belakang. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai dan menuntun kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang hendak kami renungkan ini menjadi tuntunan bagi kami di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami tetap berpegang pada ketetapan dan pimpinan-Mu bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diangkat di dalam Sapaan Gembala kali ini ialah Take and Give. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14 dengan judul perikop siapa yang harus diundang. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia dari setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Nats yang akan kita renungkan kali ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Umat yang terkasih, istilah take and give. Jika kita memberi, maka kita menerima. Pepatah Jawa berkata, sopo nandur ngunduh. Siapa menanam akan memetik buahnya. Sayangnya, tidak sedikit orang menerapkan slogan ini secara tepat. Ketika seseorang memberikan bantuan misalnya, ia berharap kelak ia menerima balasan yang setimpal. Ada juga orang yang mengadakan pesta dengan dana minim, lalu mengundang orang-orang yang dirasa berduit, berharap sumbangan yang masuk menutupi modal dan berlebih. Memberi dengan mengharapkan balasan itu menunjukkan sikap hati yang tidak tulus. Untuk menguji apakah kita tulus saat memberi, Yesus memberi kita perintah di ayat 13 tadi. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sungguh terbalik dengan prinsip kita, bukan? Mana ada orang yang mau rugi? Ya, mereka orang yang tidak akan bisa membalas budi baik kita. Tapi disinilah sesungguhnya letak kebahagiaan yang dikatakan Yesus. Kebahagiaan karena kemurahan hati kita telah menghadirkan rasa bahagia di hati orang yang menerimanya. Allah telah menunjukkan
kebaikannya kepada kita, manusia berdosa. Kebaikannya tetap diberikan sekalipun kita sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Sebab itu, sebagai orang yang telah menerima kemurahan hati Allah, kiranya kita menjalani hidup bukan sekedar dengan prinsip take and give, tapi lebih digerakkan oleh semangat kemurahan hati yang tidak pernah menuntut balas. Ingatlah akan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Keselamatannya telah membaharui hidup kita, dan kita dimampukan menjadi saksinya, bukan sekedar untuk menerima berkat, tetapi justru kita menjadi saluran berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ketika kami mengingat kembali akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami menyadari bahwa kasih setia-Mu senantiasa menuntun langkah kami, sehingga kami pun memiliki kerinduan untuk dapat menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pakailah kami ya Bapa, bukan hanya sebagai penerima berkat-Mu, tetapi kami juga dapat menyatakan kasih dan berkat Tuhan melalui daya upaya, pekerjaan pelayanan, maupun setiap hal yang Tuhan hadirkan untuk kami. Berikanlah kepada kami hati yang senantiasa rendah, hati yang senantiasa tulus, yang senantiasa mengasihi, sehingga melalui pertolongan Tuhan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia dan menyatakan terang Kristus di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.